Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri dari PGMI 1 semester 6. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai penelitian kuantitatif yang dimana judul saya itu adalah pengaruh keterlibatan orang tua dalam prestasi belajar siswa kelas tinggi di SD 050614 Kecamatan Sebingai, Kabupaten Langkat. Di sini dosen pengampu saya yaitu Bapak Zuhairi, SPDI, MPD, yang dimana saya di sini mempresentasikan tentang bab 1 pendahuluan, yaitu saya kutip dari Bapak Munib Khatib yang mengatakan bahwa ada 3 kemungkinan yang terjadi pada abad 21 ini. Yang pertama itu kita memerintah robot. Yang kedua itu kita bekerja sama dengan teknologi atau yang kita biasa sebut dengan robot. Yang ketiga itu kita yang diperintah oleh teknologi tadi. Bagaimana sih maksudnya diperintah? Maksudnya begini, saat kita bermain HP, maka kita itu yang diperintah. Misalnya kita berbuat negatif dalam HP tersebut, malah entah mendownload apa, bukan mencari sesuatu ilmu yang memang berguna untuk kita. Maka di sini saya ingin menjelaskan beberapa dampak pada masalah, contohnya pada non-akademis dan kemampuan guru dalam mengajar harus multitasking. Maksudnya gimana yang non-akademisnya harus diperhatikan? Maksudnya gini, pada non-akademisnya itu misalnya permasalahan anak didik kita tadi. Jika permasalahan anak didik kita tadi tidak kita ketahui, maka sama saja kita tidak akan bisa mencapai akademisnya tadi. Kenapa? Karena jika dia terganggu dengan non-akademisnya tadi, maka mungkin dia tidak akan bisa mengikuti akademisnya. Sedangkan yang harus multitasking tadi maksudnya kita sebagai guru harus bisa mengajarkan mata pelajaran yang serumpun. Bagaimana sih mata pelajaran yang serumpun itu? Misalnya dia matematika dengan IPA, itu kan berkaitan. Jadi bisa kita jadikan satu. Misalnya dalam tematik tadi, kita harus bisa menguasai tematik tadi dengan sebaik-baiknya agar anak didik kita bisa dengan baik juga menerima pelajaran yang kita berikan tadi. Selanjutnya di sini saya akan maka tugas orang tua ini sebenarnya sama dengan tugas guru tadi. Kenapa? Karena tugas guru tadi dia kan membimbing, sedangkan jika tugas orang tua itu sebenarnya lebih berat karena dia dari anak yang masih kecil itu harus diedukasi, harus dididik. Maka saat dia masuk sekolah, anak tadi sudah ada ajaran-ajaran yang ada di rumah tadi. Maka saya mengambil judul yang saya sebutkan di atas tadi untuk menjadi penelitian saya, dan di sini saya mempunyai masalah saya itu yang pertama itu ada berdasarkan orang tua yang masih belum maksimal dalam keterlibatan belajar anaknya. Yang kedua itu ada sebagian orang tua belum memberikan motivasi atau perhatian yang cukup terhadap perkembangan anaknya, terutama dalam hal pendidikan. Yang ketiga itu sebagian orang tua dalam mendidik anaknya belum sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Yang keempat, sebagian orang tua masih kurang dalam mendampingi dan membantu kegiatan belajar anaknya. Yang kedua itu ada pembatasan masalah dan paradigma penelitian saya, yang dimana pembatasan masalah saya itu ada pada masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu pengaruh keterlibatan orang tuanya tadi dalam belajar dan prestasi belajar siswa kelas tinggi SD Negeri 050614 Kecamatan Sebingai, Kabupaten Langkat.
bab 3 saya berisi tentang metode penelitiannya. Apa sih yang disebut dengan metode penelitian ini? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian survei. Menurut Kerlinger, tahun 1996 dalam buku Ridwan tahun 2013 di halaman 49 menjelaskan, penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun populasi yang kecil. Tetapi data yang dipelajari adalah keseluruhan data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian yang relatif, distribusi dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologisnya. Maka dalam penelitian ini melakukan penelitian survei tentang pengaruh keterlibatan orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas tinggi 0506 Kecamatan Sebingai, Kabupaten Langkat. Selanjutnya tempat atau lokasi penelitian saya yaitu di SD Negeri 050614 Kecamatan Sebingai, Kabupaten Langkat. Seterusnya di sini saya akan membicarakan tentang populasi. Populasi menurut Ari Kunto adalah keseluruhan subjek penelitian. Penelitian saya di sini adalah siswa kelas tinggi tahun ajaran 2019-2020 di SD Negeri 050614 Kecamatan Sebingai, Kabupaten Langkat. Jumlah populasi saya yaitu kelas 4 20 siswa, kelas 5 25 orang, dan kelas 6-nya ada 35 orang. Yang kedua itu ada sampel. Menurut Rianto tahun 2006 di halaman 52, sampel adalah bagian dari populasi. Jenis sampel yang diambil harus mencerminkan populasi. Dan di sini saya mengambil di kelas 4. Tadi kan jumlah populasi ada 20 orang. Maka saya kalikan dengan jumlah keseluruhan dari populasi tersebut, yaitu ada 80 kan. Berarti 20 dibagi 80 dikali dengan 4 sama dengan 1. Kelas 5 25 dibagi 80 dikali 4 sama dengan 1. Kelas 6 35 dibagi 80 dikali 4 sama dengan 2. Maka jumlah sampel keseluruhan saya adalah 4 siswa. Definisi operasional di sini adalah digunakan untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan pembaca terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian, sehingga diharapkan dapat menghindari kekeliruan, maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Di sini ada variabel keterlibatan orang tua dalam belajar yang disimbolkan dengan X, sedangkan variabel prestasi belajarnya disimbolkan dengan Y. Selanjutnya itu ada instrumen pengumpulan data. Di sini saya menggunakan instrumen pengumpulan datanya itu adalah dengan wawancara dan angket ataupun yang sering kita sebut dengan kuesioner. Selanjutnya itu ada instrumen pengumpulan data yang dimana saya menggunakan wawancara atau angket atau sering disebut dengan kuesioner. Maksud dari instrumen penelitian ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati secara spesifik. Semua fenomena ini disebut variabel penelitian menurut Bapak Sugiono dalam halaman 148 pada tahun 2014. Dan selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data yang saya gunakan, yaitu wawancara, angket atau kuesioner, dan terakhirnya dokumentasi sebagai pendukung dari wawancara dan angket tadi. Selanjutnya itu ada teknik pengolahan dan analisis data, yang dimana pengolahan data ini
dalam pengolahan data ini terdapat dua langkah yang harus dilakukan, yaitu takubulasi, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun ke dalam tabel-tabel untuk mempermudah dalam perhitungan entry data yang dimasukkan ke dalam data dalam proses tabulasi tadi. Yang kedua itu ada dia pada penelitiannya, pada analisis datanya yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, uji prasyarat analisis, dan analisis akhir atau pengujian hipotesisnya. Selanjutnya itu bab 4 hasil penelitian, yang dimana saya mencantumkan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Skor rata-rata keterlibatan orang tua dalam belajar di sekolah dasar negeri 050614 tadi dia adalah 69,28. Indikator keterlibatan orang tua dalam belajar yang paling tinggi terletak pada mendorong anaknya mencari ilmu di bidang agama. Maka dengan presentasi sebesar 84,46%. Sedangkan indikator variabel di keterlibatan orang tua dalam belajar yang paling rendah terletak pada indikator mendampingi anak dalam belajar dengan presentasi sebesar 58,61%. Maka nilai rata-rata belajar siswa kelas tinggi sekolah dasar SD Negeri 050614 tadi di Kabupaten Langkat adalah 75,02. Apabila dimasukkan dalam kriteria skor nilai prestasi belajar, maka rata-rata prestasi belajar yang diperoleh siswa termasuk dalam kategori baik. Nilai rata-rata kriteria ketuntasan minimal atau KKM yaitu 71. Sehingga nilai rata-rata ujian tengah semester atau UTS siswa kelas tinggi sekolah dasar negeri 050614 tadi dengan keterlibatan orang tuanya tadi adalah sebesar 75,02 telah tuntas KKM. Terdapat pengaruh yang signifikan antara keterlibatan orang tua dalam prestasi belajar siswa tadi. Maka hal ini dapat dibuktikan dengan nilai analisis regresi linear sederhana output ANOVA kolom sing sebesar 0,0000. Hal ini berarti HO ditolak karena nilai signifikan lebih kecil belajar siswa tergolong kuat dengan koefisien R sebesar 0,616. Kontribusi variabel X ini terhadap Y sebesar 0,379 atau 37,9%. Maka sisanya adalah 62,1%, ditentukan oleh faktor lain. Sementara besar kecilnya prestasi belajar tadi dalam pembelajaran dapat diprediksi melalui persamaan regresi, yaitu sebesar 34,760 ditambah dengan 0,489 X. Demikian presentasi dari